belajar terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa di kelas 6 SD Negeri 87 Kendari. Adapun yang menjadi pendahuluan dari kita ini adalah pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan yang merupakan hak dasar setiap individu. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat cerdas, berbudi pekerti luhur, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Untuk mendukung tujuan pendidikan nasional, perlu pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan belajar. Salah satunya adalah gaya belajar. Gaya belajar yaitu visual, auditorial, dan kinestetik memengaruhi cara siswa menerima dan mengolah informasi. Namun, banyak guru masih menerapkan pendekatan seragam tanpa memperhatikan variasi gaya belajar yang dapat menghambat efektivitas pembelajaran. Penelitian ini fokus pada pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa di kelas 6 SD Negeri 87 Kendari. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi gaya belajar dominan, menganalisis pengaruh terhadap hasil belajar, serta memberikan rekomendasi bagi guru untuk mengoptimalkan metode pembelajaran. Hasil penelitian diharapkan membantu menciptakan pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan efektif sehingga siswa dapat mencapai potensi terbaik mereka. Metodologi dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari angket gaya belajar dan tes hasil belajar bahasa Indonesia dan analisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 6 di sekolah dasar negeri 87 Kendari. Sampel diambil menggunakan teknik sampel jenuh karena seluruh populasi dari 20 kelas diikutsertakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen utama, yaitu angket untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa dan tes hasil belajar untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi bahasa Indonesia. Data dikumpulkan melalui pengisian angket oleh siswa dan hasil belajar ujian akhir semester siswa. Hasil dari penelitian ini di mana pertama itu dari tabel ANOVA. Dari hasil output tabel di atas diperoleh bahwa nilai signifikan 0,807 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan gaya belajar dengan hasil belajar. Yang kedua yaitu tabel dari Muhammad Samade. Berdasarkan tabel yang ada terlihat bahwa nilai S1 sebesar 0,2%, artinya gaya belajar tidak berpengaruh pada hasil belajar bahasa Indonesia siswa di SD Negeri 87 Kendari. Sementara yang ketiga yaitu dari tabel yang terlihat pada kolom unstandardized coefficient, nilai koefisien regresinya sebesar 0,019 yang berarti gaya belajar tidak berpengaruh terhadap hasil belajar dengan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 87,144 tambah 0,019 yang berarti hasil belajar bahasa Indonesia siswa tidak dipengaruhi oleh gaya belajar. Malah berdasarkan nilai R-score yang sangat rendah 0,2% dapat disimpulkan bahwa gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa di SD Negeri 87 Kendari. Faktor-faktor lain seperti metode pengajaran guru, kualitas materi, motivasi siswa, atau lingkungan belajar mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil belajar. Persamaan regresi sederhana yaitu Y sama dengan 87,144 tambah 0,019 X yang mengindikasikan bahwa hasil belajar siswa tidak banyak dipengaruhi
baik dibanding siswa yang tidak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan saya yaitu apakah faktor lain seperti motivasi belajar atau dukungan lingkungan memengaruhi hubungan antara gaya belajar dan hasil belajar siswa? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Andri. Yang dimana tadi pertanyaannya seperti apakah faktor lain seperti motivasi belajar atau dukungan lingkungan memengaruhi hubungan antara gaya belajar dan hasil belajar siswa? Begitu saudara Andri? Ya, betul. Jadi faktor lain seperti motivasi belajar, dukungan keluarga dan lingkungan belajar memiliki pengaruh besar terhadap hubungan antara gaya belajar dan hasil belajar. Motivasi yang tinggi dapat memperkuat dampak gaya belajar terhadap hasil belajar. Misalnya, siswa yang sangat termotivasi mungkin dapat mendapatkan hasil yang baik meskipun gaya belajarnya tidak sepenuhnya diakomodasi. Sebaliknya, dukungan lingkungan yang kurang seperti akses terbatas ke sumber belajar dapat menghambat hasil belajar. Bahkan jika metode pembelajaran sudah sesuai dengan gaya belajar siswa. Mungkin saja jawaban dari saya kembalikan ke saudara Andri. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawabannya saya cukup paham dan saya terima. Terima kasih. Baik, mungkin ada teman-teman lain yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin saran dari artikel yang oke. Saya silakan. Terima kasih kepada saudari Siti Karangga. Perkenalkan, nama saya Asliha. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara guru mengadaptasi metode pengajaran untuk mengakomodasi gaya belajar siswa dan sejauh mana hal ini berdampak pada hasil belajar. Terima kasih atas pertanyaannya yang dimana pada itu bagaimana cara guru mengadaptasi metode pengajaran untuk mengakomodasi gaya belajar siswa dan sejauh mana hal ini berdampak pada hasil belajar. Guru dapat mengadaptasi metode pengajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran multimodal yang mencakup elemen visual, auditori, dan kinestetik dalam setiap sesi. Contohnya, materi pelajaran dapat disajikan dalam bentuk tes dan gambar visual, dijelaskan secara lisan, auditori, dan diikuti oleh aktivitas praktik atau simulasi.